Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, kuasa hukum mendesak Polda Metro Jaya menaikkan status kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan ke penyidikan. Keluarga meminta gelar perkara dilakukan terlebih dahulu untuk menelaah semua aspek kematian secara komprehensif. Fokus pendalaman adalah sosok wanita inisial V dan individu berinisial D yang mendampingi almarhum. Misteri yang menyelimuti kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri almarhum Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru yang mengejutkan. Pihak kuasa hukum keluarga mengungkap temuan signifikan bahwa ADP pernah melakukan check-in bersama seorang wanita berinisial V. Temuan ini mendorong tim kuasa hukum untuk mendesak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya agar segera meningkatkan status penanganan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo, menegaskan bahwa eskalasi status kasus menjadi krusial untuk mengungkap kebenaran di balik kematian janggal ADP. Privasi yang disampaikan kemarin oleh pihak penyelidik kepada kami tentang adanya masalah check-in sebanyak 24 kali itu antara almarhum dengan Farah, itu adalah hasil fakta penyelidikan dari penyelidik, tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, bukti-bukti yang valid tentang apakah betul mereka check-in untuk melakukan tindakan asusila atau untuk kepentingan apa dan kepentingan siapa. Itu tidak pernah dan tidak dapat dibuktikan oleh pihak penyelidik. Sebelum kasus resmi naik ke tingkat penyidikan, Nikolai meminta adanya mekanisme gelar perkara terlebih dahulu. Menurutnya langkah ini penting untuk memastikan semua aspek dan bukti ditelaah secara transparan dan komprehensif. Nikolai mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Polda Metro Jaya, hingga saat ini gelar perkara terkait kasus kematian ADP belum pernah dilaksanakan. Fokus utama dari desakan pihak keluarga adalah pendalaman informasi mengenai sosok wanita berinisial V. Ibunda Alvaro Kiano Nugroho menyebut mantan suaminya sekaligus ayah tiri Alvaro pernah melakukan KDRT. Pelaku juga pernah mengancam menculik anaknya jika menolak rujuk. Menurut Arumi, usia pernikahannya dengan Alex Iskandar atau ayah tiri Alvaro berlangsung hanya 1 tahun. Selama menikah, Alex sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Arumi juga menyebut Alex pernah mengancam akan menculik Alvaro, namun kala itu Arumi mengira Alex hanya bercanda. Itu dia kan emang orangnya temperamental ya. Emang orangnya seperti itu. Kalau dia bikin statement saya selingkuh atau itu, gak ngerti itu alibi dia dari mana. Jangankan dia bilang selingkuh, saya sama orang keluarga terdekat aja dia cemburu. Dia cemburuan. Dia mau saya sama siapapun juga cemburu, kan kerja atau apa, dia cemburu. Sebenarnya waktu itu kalau nggak ganti handphone, itu ada bukti-bukti foto saya dipukulin dan saksinya adik-adiknya dia ya. Itu. Coba siapa yang mau hidup sama orang kayak gitu. Nah, nggak tahu ternyata dia bikin Alvaro kayak gini, malah yang kena imbasnya anak saya jadinya ya kan. Emang dia pernah melontarkan, kalau lu nggak mau balik lagi sama gue bakal culik anak itu. Itu di tahun 2024 bulan Juni-Juli deh kalau nggak salah. Dia pernah melontarkan itu, kirain cuma. Selain kasus hilangnya Alvaro Kiano, masih ada kasus anak hilang lainnya yang hingga kini belum ditemukan, yakni Kenzi yang menghilang sejak 3 tahun lalu di Kabupaten Bungo, Jambi, dan Habib Hussein Alvaro yang menghilang sejak 15 September 2025 di Tangerang, Banten. Selain kasus hilangnya Alvaro Kiano, masih ada kasus anak hilang lainnya yang hingga kini belum ditemukan. Kenzi, bocah 3 tahun, menghilang sejak 3 tahun lalu. Kenzi dilaporkan hilang pada tanggal 1 November 2022 silam, tepat di depan rumahnya di Dusun Pasar Danau, Kecamatan Pelepet Ilir, Kabupaten Bungo, Jambi. Ketika itu, anak sulung dari pasangan Firda Muslimah dan Azwan tersebut sedang bermain di halaman rumah, sedangkan sang ibu berjualan di warung depan rumah.
Saat kejadian, ada satu orang warga mengaku sempat melihat Kenzi dibawa oleh seseorang dengan sepeda motor. Namun saksi ketika itu mengira seseorang yang membawa Kenzi adalah keluarga. Hingga Senin 24 November 2025, tim khusus dari Polres Bungo terus menyelidiki kasus hilangnya Kenzi. Tim kembali mendatangi TKP untuk memeriksa data rekaman CCTV di sekitar lokasi. Beberapa orang saksi mata juga kembali diperiksa oleh petugas. Dengan adanya kejelasan bahwa si Kenzi dengan ciri-ciri fisik yang tersebut nanti membatasi ataupun fokus kepada informasi dari masyarakat yang langsung diberikan kepada kami untuk kita tindak lanjuti. Sementara di Tangerang, Banten, seorang anak laki-laki berumur 10 tahun bernama Habib Hussein Alvaro juga menghilang. Habib Hussein hilang pada 15 September 2025 saat bermain di sekitar tempat tinggalnya. Dari keterangan beberapa saksi, menyebut Habib Hussein terlihat bersama seseorang yang berpakaian badut. Hingga kini kasus hilangnya Habib Hussein Alvaro masih dalam penyelidikan kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Belum berapa ditanya. Ini mau dilaporin beberapa wilayah. Setelah rapat ya Pak. Ya. Jempolnya Pak Pur. Agenda utama Ratas, koordinasi evakuasi, distribusi bantuan darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan akses komunikasi dan energi di wilayah-wilayah terdampak. Sejumlah akses transportasi udara juga telah diupayakan melalui penyediaan helikopter dari Polda, Pemprov, dan Polri, mengingat banyak daerah yang masih terisolasi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan sejumlah kepala daerah masih kesulitan mengakses wilayah yang terdampak bencana alam. Untuk mempercepat penanganan, Kemendagri mengirim tim untuk memantau dan mengoordinasikan pemulihan akses. Bima Arya juga menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Komdigi untuk memulihkan listrik dan jaringan provider di lokasi yang terdampak bencana alam. Setelah rapat ya Pak. Jempolnya Pak Pur. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya, karena PLN juga terputus. Saya berkoordinasi dengan Wamenkomdigi Pak Angga yang segera dengan cepat ya berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Nah, Pak Safrijal juga di Jenderal telah mengkoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi, ya helikopter dari Polda, dari provinsi, dari Polri gitu ya, untuk di Kota Manggarai sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah, banyak sekali daerah di sana.